Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sekian purnama saya tidak mengupload ya, hampir dari 1 minggu teman-teman. Mohon maaf dikarenakan saya kemarin terkena penyakit demam berdarah teman-teman, sehingga harus butuh recovery tubuh lebih lama lagi di rumah sakit. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan teman-teman sangat penting ya, dikarenakan memang karena di musim saat ini banyak yang terkena penyakit demam berdarah, malaria, bahkan cikungunya ya, sehingga teman-teman harus tetap jaga kesehatan sehingga bisa terhindar dari apa yang saya alami. Oke teman-teman, tidak masalah, yang penting kita sudah mulai lagi untuk aktivitas walaupun badan masih terasa lemas ya. Tetapi kalau kita tidak paksa untuk bisa beraktivitas, kita pasti juga akan terlalu nyaman di atas tempat tidur. Oke teman-teman, mungkin teman-teman pernah pusing tidak ya? Pernah pusing mikirin biaya pakan entok yang makin mahal. Tidak hanya entok, biaya pakan unggas yang makin mahal di kandang kita. Atau capek nyari-nyari pakan alternatif yang efektif. Nah, hari ini saya akan kasih solusi revolusioner yang bakal bikin ternak kalian sehat, gemuk, dan yang paling penting biaya pakan jadi super hemat. Yuk, ikutin saya. Ini dia teman-teman, yang saya maksud adalah maggot black soldier fly atau maggot lalat BSF. Proteinnya yang sangat tinggi, gizinya lengkap, dan yang paling penting adalah tidak terlalu pusing kita dalam membudidaya. Kita bisa membudidaya sendiri di rumah, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan limbah dari ternak kita, dari rumah tangga, dari limbah-limbah organik, sehingga teman-teman bisa menghilangkan limbah tetapi juga dapat manfaat dari penguraian limbah tersebut, yaitu maggot BSF. Oke teman-teman, kita akan melakukan pemberian pakan ternak entok dan bebek saya ya menggunakan maggot. Teman-teman bisa melihat entok dan bebek saya langsung lahap banget nih waktu dikasih maggot ya. Mereka suka banget, nggak cuman nafsu makan naik, pertumbuhannya pun juga jadi lebih cepat. Kita bisa membayangkan kalau kita terus-terusan beli pakan pabrikan, untungnya tipis banget. Dengan maggot kita bisa pangkas biaya pakan sampai 50%. Ini adalah kunci dari kenapa kita harus bisa mempunyai terobosan supaya bisa untung di dalam beternak. Tanpa kita mempunyai terobosan, kita pasti akan kacau, karena semua pakan yang kita andalkan adalah pakan pabrikan yang setiap waktu pasti akan terjadi kenaikan ataupun penurunan harga. Oke teman-teman, kita akan mengajak teman-teman semua untuk pindah ke kandang bebek ya, ke kandang bebek untuk kita berikan maggot juga, karena alhamdulillah bebek saya walaupun cuman segini juga tiap hari bertelur, walaupun hanya 7 ekor, 7 butir, walaupun hanya 7 butir, 8 butir, kemarin terakhir 11 butir dari 13 butir. Lumayan lah untuk bisa menambah gizi keluarga. Oke, ternyata bebek juga sangat doyan sekali dengan maggot teman-teman. Kemarin perpindahan pakan itu hanya membutuhkan waktu 8 hari ya, 8 hari full total tidak bertelur sama sekali. Habis itu sudah mulai bertelur kembali dan saat ini sudah mulai normal lagi. Dari 13 indukan bertelur 11 menggunakan maggot. Itu saya pikir menjadi sebuah terobosan yang bagus ya untuk bebek petelur. Tetapi ini belum bisa kapasitas banyak ya kalau menggunakan maggot ya, karena kalau 30.000 bebek atau 1.000 bebek atau 3.000 bebek, apa yang akan kita lakukan menggunakan maggot ya? Ya kita harus
menyediakan maggot lebih banyak lagi. Tetapi kan ini hanya untuk selingan di rumah, sehingga teman-teman tidak terlalu banyak memelihara bebeknya, dan maggotnya pun konsumsinya juga tidak terlalu banyak, cuman 1 genggam dalam 1 hari. Oke, biar teman-teman makin yakin nih, saya mau tunjukkan ke teman-teman semua gimana proses budidaya maggot ya. Dari awal, mulai dari lalat BSF-nya pindah ke kandang lalat. Ini dia kandang lalat BSF saya, teman-teman. Tiap sore, siang, dan agak siang ya, sekitar jam 9, jam 11, jam 2, saya tiap hari pasti melakukan penyemprotan lalat menggunakan air biasa, supaya lalatnya itu tidak mati. Karena lalat tidak membutuhkan pakan, teman-teman. Lalat BSF hanya membutuhkan asupan air saja yang kita embunkan menggunakan spray seperti yang saya gunakan ini. Kandangnya tidak terlalu lebar ya. Ini hanya panjangnya 6 meter. Tidak ada 6 meter nih, 5 meteran lah. Terus tingginya ini sekitar 2 meter. Oke, 2 meter lebih sedikit gitu. Jadi kandang yang saya buat kandang yang minimalis, tetapi juga alhamdulillah bisa kita manfaatkan untuk menanti telur-telur lalat BSF yang akan dikeluarkan oleh sang induk seperti ini. Sampai akhirnya nanti kita akan siap jadikan maggot, kita berikan pakan, dan kita akan memanen maggot, dan kita akan berikan ke ternakan entok di kandang kita masing-masing. Beberapa tips buat teman-teman yang mau mulai budidaya maggot. Yang pertama, pastikan media pakannya konsisten, teman-teman. Karena kadang pakannya itu tidak tersedia. Mungkin kalau cuma 1 ember 2 ember oke. Tetapi kalau teman-teman menebar 30 gram saja, teman-teman wajib memberikan pakan yang banyak. Jadi pakannya itu harus konsisten. Yang pertama, kalau teman-teman pengen budidaya maggot, yang pertama pastikan media makannya konsisten. Jangan gelang-gelong. Besok makan, besok tidak, besok makan, besok tidak. Yang kedua, jaga kelembaban dan hindari bau yang menyengat seperti bau minyak semut gitu ya, atau obat-obatan semprot itu kalau terhirup oleh maggot bisa mati. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi ini daily vlog yang saya lakukan di sore ini. Saya menggunakan maggot sebagai pakan di kandang kita. Tidak ada sesuatu yang pembahasan yang berat-berat ya, karena memang saya baru saja sembuh, teman-teman, dari sakit, sehingga perlu adanya adaptasi lagi, teman-teman. Jadi nanti supaya bisa mengikuti channel ini terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, sehingga teman-teman nanti tidak akan ketinggalan ketika saya gerbek kandang, ketika saya memberi ulasan terkait dengan pakan, terkait dengan perawatan, apapun itu, supaya nanti teman-teman bisa mengikuti channel ini. Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, dan tunggu tips-tips ternak lainnya dan dolan kandang lainnya atau pelesiran kandang lainnya. Dan tetap jaga kesehatan, teman-teman. Jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kita biar tetap kuat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Pelesiran Kandang.